Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi 'ulah hamda syakirin wa nuthni 'alaihi thana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu materi tentang ahamiyatu az-zikri wa fadlih, keutamaan dan pentingnya berzikir. Selanjutnya, di antara keutamaan kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr menyebutkan anna dzikra sababun litasdiqir Rabbi Azza wa Jalla 'abdahu. Berzikir adalah merupakan sebab seorang hamba membenarkan Allah Jalla Jalaluhu. Fa inna adh-dhakira yukhbiru 'anillahi ta'ala bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena sesungguhnya orang yang berzikir, maka dia sedang mengabarkan tentang Allah Ta'ala dengan sifat-sifat sempurna bagi Allah Jalla Jalaluhu. Maka apabila seorang hamba fa'idha akhbara bihal abdu saddaqahu rabbuh, maka apabila seorang hamba mengabarkan tentang sifat kesempurnaan, sifat-sifat sempurna Allah Azza wa Jalla, maka Allah saddaqahu rabbuh, Allah membenarkannya. Wa man saddaqahu Allah Ta'ala lam yuhsyar ma'al kadhibin. Maka barang siapa yang dijadikan orang-orang yang jujur oleh Allah Jalla fi'ula, maka dia tidak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dusta. Wa rujiya lahu ayyuhsyar ma'as sadiqin, dan diharapkan dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Hakim dari Abi Ishaq anil Aghar Abi Muslim annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasul sallam annahu qala, yakni Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala saddaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Jadi apabila, kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba berzikir la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah tabaraka wa ta'ala
menjawab dengan sadaqa abdi, benar hambaku. Benar apa yang dikatakan oleh hambaku, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, wa ana akbar, dan aku adalah zat yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, apabila seorang hamba berzikir la ilaha illallah wahdah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi, benar hambaku, ini jawaban Allah. Benar hambaku, sesungguhnya la ilaha illa ana wahdi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi illa ana wahdi, kecuali aku saja. Wa idza qala la ilaha illallah la syarika lah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarikun li. Apabila hambaku, seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, maka Allah menjawab sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarikun li, benar hambaku, tidak ada ilah yang hak kecuali aku, la syarika li, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd. Apabila seorang hamba berzikir la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah menjawab sadaqa abdi, benar hambaku, liyal mulku wa liyal hamdu, bagiku kerajaan dan bagiku segala pujian. Nah, jadi zikir-zikir ini apabila seorang hamba berzikir dengan la ilaha illallah wahdah, Allah menjawabnya. La ilaha illallah la syarikalah, maka Allah menjawabnya. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, Allah menjawabnya. La ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah, Allah menjawabnya. Dengan benar hambaku. Nah, kemudian di antara faedah berzikir, keutamaan berzikir, anna kasrata dzikrillah amanun minan nifaq. Ini yang termasuk faedah yang sangat besar. Sesungguhnya banyak berzikir menjadikan seorang aman dari sifat kemunafikan. Syekh menjelaskan fa innal munafiqin qaliludz dzikri lillah, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu sangat sedikit berzikir kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fil munafiqin wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang munafik, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang-orang munafik tidaklah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Karenanya qala Ka'ab, man aktsara dzikrallah bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia terbebaskan dari nifaq. Maka jamaah, hendaklah lisan kita terus basah berzikir kepada Allah Jalla fi'ula. وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هَذَا خَتَمَ اللَّهُ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ بِقَوْلِهِ. Dan kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, karena dengan inilah Allah Azza wa Jalla menutup surah Al-Munafiqin dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah melalaikan kalian
harta kalian, anak-anak kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Dan ini waqi'. Betapa harta sangat melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Dahulu ketika seorang hamba dia fakir, dia miskin, dia banyak berzikir, memohon, berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia paling cepat naik, berangkat menuju ke masjid di shaf yang pertama ketika dia fakir, ketika dia miskin. Selalu mendapatkan shaf yang pertama di masjid apabila dia sholat. Begitu Allah Azza wa Jalla membukakan pintu rezeki untuknya, dia lupakan Allah. Sekarang sibuk dia menghitung hartanya, sibuk dia menghitung bisnisnya, sibuk dia menghitung uangnya, 1 juta, 2 juta, 100 juta, perusahaannya yang di sini, tokonya yang di sana, karyawannya yang akan digaji. Sibuk dia mengurus dunianya sampai berat bagi lisannya kembali untuk berzikir kepada Allah, dan tidak ada waktu lagi untuknya menghadiri majelis ilmu. Berat kakinya melangkah sekarang ke masjid ketika dia sudah kaya. Karenanya Allah berikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan ini, lalai dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla karena sibuk menghitung hartanya. Sudah hartanya terus yang dihitung. Kalau dulu lisannya basah berzikir kepada Allah, sekarang uang yang dihitung. Ya. Sampai kalaupun ia berdiri dalam sholatnya, dia tidak mengingat Allah. Yang dia ingat adalah bisnisnya. Yang dia ingat adalah rekan bisnisnya, bagaimana dia merencanakan bisnisnya, membuka usahanya di sini dan di sini. Berat ujian dan fitnah bagi orang yang diberikan keluasan rezeki. Karenanya Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian amwalukum, harta kalian, wala auladukum, anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan ini, fa ulaika humul khasirun, sungguh dialah orang-orang yang rugi. Wa qad su'ila Ali bin Abi Thalib anil khawarij. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang orang-orang khawarij. Munafiqunahum, apakah mereka orang-orang munafiqun? Faqala al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik, mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali sedikit saja. Fahada min alamatin nifaq, maka ini adalah tanda nifaq, tanda munafik, yaitu sangat sedikit berzikir kepada Allah. Maka orang yang banyak berzikir, dia akan aman dari sifat nifaq, dari sifat kemunafikan. Dari jamaah, faedah berikutnya, di antara keutamaan berzikir, kita akan aman dari sifat nifaq. Maka banyaklah kita berzikir. Wa min fawaid az-zikir, kemudian di antara faedah berzikir, annahu shifaa'un lil qalbi, bahwasanya berzikir ini penyembuh hati. Kita merasakan apabila hati kita sedang sakit dan hati kita ini mengalami sakit.
Maka apa yang menyembuhkannya? Berzikir kepada Allah. Qala Makhul ibn Abdullah, dzikrullah ta'ala syifa'un wa dzikrun nasi da'un. Allahu Akbar. Qala Makhul ibn Abdullah rahimahullah, Makhul bin Abdullah mengatakan zikrullah ta'ala syifa'un. Berzikir kepada Allah syifa, itu penyembuh. Wa dzikrun nasi da'un, adapun berzikir mengingat manusia, mengingat-ingat manusia, da'un adalah penyakit. Kemudian di antara faedah zikir ini, yudhibu qaswatal qalbi, akan melembutkan hati, menghilangkan kerasnya hati. Fa fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa dzikrullah ta'ala. Maka di dalam hati ini memiliki sifat keras dan tidak ada yang melunakkan kembali hati ini kecuali berzikir kepada Allah. Ja'a rajulun ila al-Hasan al-Basri, datang seseorang kepada al-Imam al-Hasan al-Basri sayyidut tabi'in rahimahullahu ta'ala, faqala ya Aba Sa'id ashku ilaika qaswata qalbi, qala adhibhu bidzikri. Seseorang datang di hadapan al-Imam al-Hasan al-Basri mengatakan, wahai Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi, ini hatiku keras, aku mengadukan ini hatiku keras sekali. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, adzibhu bidzikri, lunakkan kerasnya hatimu ini dengan berzikir. Nah, itulah keutamaan orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian di antara keutamaan berzikir, anna az-zakira qaribun min madhkurihi wa madhkuruhu ma'ahu, wa hadhihi al-ma'iyyah ma'iyyatun khassah ghairu ma'iyyatil ilmi wal ihatah al-'ammah. Allahu Akbar. Di antara faedah berzikir, sesungguhnya orang-orang yang berzikir qaribun min madhkurihi, maka dia dekat dengan orang yang dia sebut, orang yang dia ingat. Siapa? Allah. Maka dia akan dekat dengan Allah. Wa madhkuruhu ma'ahu, dan orang yang dia sebut, orang yang dia berzikir kepadanya, ma'ahu akan bersamanya. Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa hadhil ma'iyyah ma'iyyatun khassah, dan ini adalah kebersamaan Allah Azza wa Jalla secara khusus untuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bukan dan tidak termasuk dari ma'iyyatul ilmi wal ihatah al-'ammah. Karena ma'iyyatullah terbagi menjadi dua macam. Ma'iyyatullah, wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, para ulama menjelaskan ma'iyyatullah naw'an. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada dua macam. Yang pertama di antaranya adalah ma'iyyatul ilmi wal ihatah al-'ammah. Ma'iyyatul ilmi artinya Allah Jalla Jalaluh mengetahui, ya, bersama hambanya, artinya mengetahui hambanya dimanapun hambanya berada. Ya. Ilmu Allah Jalla Jalaluh meliputi semua makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini ma'iyyatullah al-'ammah. Adapun ma'iyyatullah al-khassah, ini yang kedua, adalah ma'iyyatun nasr. Kebersamaan Allah bersama hambanya. Secara khusus. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan bersama Allah, Allah akan bersamanya, ma'iyyatun khassah. Ma'iyyatun bil qurbi wal wilayah wal mahabbah.
Ma'iyatullah di sini bersama hambanya yang banyak berzikir, ma'iyatun bil qarbi. Allah dekat. Wal wilayah wal mahabbah, Allah akan menolongnya, Allah mencintainya. Wan nusrah, Allah akan memenangkannya. Wal i'anah, Allah akan membantunya. Wat taufiq, Allah akan memberikan taufik kepadanya. Kaqaulihi ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sebagaimana seperti firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang-orang yang banyak berzikir, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu muhsinun, berbuat ihsan. Dan firman Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian firman Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti bersama orang-orang yang muhsinin. Fadzakiru lahu min hadhil ma'iyyah an-nasibul wafir. Maka orang yang senantiasa berzikir, dia akan mendapatkan bagian yang besar dari ma'iyatullah ini. Ma'iyatullah al-khassah. Sebagaimana fil haditsil ilahi, dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Rawahul Bukhari. Allah tabaraka wa taala mengatakan fil haditsil qudsi, saya atau aku bersama hambaku, ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, selama hamba itu berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak bibirnya mengingatku, berzikir kepadaku, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, di antara keutamaan berzikir, anna idamatahu tanubu anit ta'at wa taqumu maqamaha sawa'an kanat badaniyatan aw maliyatan aw badaniyatan maliyah ka hajjat tatawwu. Di antara keutamaan berzikir, bahwasanya orang yang continue, istiqamah, atau orang yang senantiasa berzikir, tanubu anit ta'at, menggantikan banyak ketaatan. Wa taqumu maqamaha, berzikir ini menggantikan kedudukan dari banyak ketaatan. Apakah itu ketaatan dalam bentuk ibadah badaniyah, ibadah dengan badan, ibadah dengan harta, atau ibadah dengan badan dan harta seperti haji sunnah. Ya. Sebagaimana jelas dalam hal ini pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara'ul muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari kaum muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur wan na'imil muqim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Di sini lihat bagaimana orang-orang miskin, orang-orang fakir iri dengan orang-orang kaya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, telah pergi ahlul duthur, ahlul amwal, orang-orang kaya itu, bil ujur wan na'imul mukim, dengan pahala dan kenikmatan yang sangat banyak. Mereka yusallun kama nusalli, mereka salat sebagaimana juga kita salat. Wa yasumun kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Walahum fadlu amwalin, dan mereka memiliki keutamaan harta. Yahujjuna biha wa ya'tamirun, mereka berhaji dan berumrah dengan harta mereka. Mereka juga berjihad, mereka juga bersedekah. Orang-orang fakir ingin mengatakan, kita ini hanya bisa puasa, sholat, nggak bisa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka bisa berhaji, bersedekah, berjihad mereka dengan harta-hartanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum, maukah aku ajarkan kepada kalian
sesuatu yang dengannya kalian akan mendapati, ya, mengejar man sabaqakum, orang yang mendahului kalian. Wa tusbiquna bihi man ba'dakum, dan amalan ini, sesuatu ini yang akan aku ajarkan kepada kalian, kalian akan menang atau mendahului orang-orang yang setelah kalian. Wala ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum, dan tidak ada seorang pun yang akan lebih utama daripada kalian illa man sana'a man sana'tum, kecuali orang-orang yang melakukan apa yang seperti kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, tentu kami mau, apakah itu wahai Rasulullah SAW? Qala, maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada mereka, tusabbihuna, hendaklah kalian bertasbih, wa tahmadun, dan hendaklah kalian banyak memuji Allah, wa tukabbirun, dan hendaklah kalian bertakbir, khalfa kulli salatin, khalfa kulli salatin, di setiap kalian usai dari salat atau selesai salat. Ila akhiril hadis, dan hadis ini muttafaqun alaih. Maka hadis ini Rasulullah SAW menjadikan, ya, zikir itu sebagai pengganti daripada apa yang mereka luput mengamalkannya, seperti haji, umrah, jihad, ya. Wa akhbara annahum yusbiqunahum bihadza adzikr, bahkan Rasulullah mengabarkan kepada mereka, kalian ini bisa mengejar mereka dengan zikir ini. Orang-orang kaya yang juga mereka berhaji, mereka bersedekah dengan hartanya, kalian bisa mengejar amalan mereka, ya, dengan kalian banyak bertasbih, memuji Allah, kemudian bertakbir khalfa kulli salatin, setiap selesai salat. Nah, inilah zikir selesai salat, keutamaannya. Maka jamaah, perhatikan, rugi kalau kita tidak diam sebentar setelah kita salat berzikir, ya. Berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah, ini dia tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Tapi banyak orang salat di zaman kita ini, hammuhu fis shalah, yang dia inginkan, yang dia ingat dalam salat itu bagaimana dia cepat selesai salat agar menyambung pekerjaan dunianya. Allahu musta'an. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, datang seorang Arab Badui, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam ini banyak sekali, kata orang Arab Badui ini. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka kabarkan untukku suatu amalan yang ini aku senantiasa amalkan. Seorang Arab Badui ini merasa berat dengan banyaknya syariat Islam, maka dia meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW apa yang dia amalkan. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. La yazalu lisanak ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini kajian kita, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya adalah tentang fadlu majalisidz dzikri, keutamaan majelis zikir. Nas'alullah jalla fi ula ay yaj'alana mimman alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.